Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Bala Putra Dewa, kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Bala Putra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra, putra dari Raja Samaratungga, Raja Mataram kuno, dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Bala Putra Dewa juga merupakan adik tiri dari Pramudawardhani, putri mahkota dari dinasti Sailendra. Pada abad ke-9 terjadi kesepakatan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Mereka berdua setuju menggabungkan dua wilayah kekuasaannya menjadi satu dengan melalui pernikahan antara Pramudawardhani dari dinasti Sailendra dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Setelah Raja Samaratungga, Raja Mataram kuno wafat, Rakai Pikatan kemudian berhasil menggagalkan maksud Pramudawardhani menyerahkan tahta kerajaan Mataram kuno kepada adik tirinya Bala Putra Dewa. Akibatnya kemudian terjadilah perang saudara. Dalam perang saudara itu, Bala Putra Dewa terdesak. Rakai Pikatan akhirnya berhasil mengalahkan Bala Putra Dewa. Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya kemudian berhasil menjadi raja kerajaan Mataram kuno. Sedangkan Bala Putra Dewa melarikan diri ke Sumatera. Bala Putra Dewa kemudian pada tahun 860 Masehi dapat menggantikan kedudukan kakeknya dari pihak ibu menjadi Raja Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya menjalankan politik ekspansi, perluasan kekuasaan. Dengan politik ekspansi, perluasan kekuasaan itulah Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan bahari yang kuat dan terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya kemudian berhasil menguasai persimpangan jalur perdagangan laut antara Timur Tengah, India, dan Cina. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan di perairan Selatan, Laut Cina Selatan, seluruh bagian barat Nusantara, sebagian besar Semenanjung Malaya, Jawa, dan pada saat itu juga kekuasaannya telah sampai di Sri Lanka. Selain sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha Mahayana. Bala Putra Dewa pada masa itu menjalin hubungan dengan Raja Dewapala Dewa, raja dari Kerajaan Benggala. Melihat Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha, Raja Benggala kemudian menghadiahkan sebidang tanah kepada Bala Putra Dewa untuk pendirian sebuah asrama untuk para siswa dan pelajar yang sedang belajar di Nalanda. Bala Putra Dewa kemudian membiayai pembangunan asrama sebagai dharma. Pada saat itu dibangun wihara di Nalanda sebagai tempat dan tempat belajar agama Buddha.
Setelah pembangunan wihara itu, kehidupan keagamaan di Kerajaan Sriwijaya menjadi semakin semarak. Menurut Itsing, agama Buddha semakin berkembang ketika banyak pendeta dari Cina dan India berdatangan ke Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu, lebih dari 1.000 orang pendeta Buddha tinggal dan berkarya di Sriwijaya. Salah satu dari mereka yang termasyhur adalah seorang mahaguru yang bernama Cakyakirti. Pada masa pemerintahan Bala Putradewa itulah Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Itulah cerita mengenai Bala Putradewa, kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya Ensiklopedia Sejarah dan Budaya, Sejarah Nasional Indonesia 6. Semoga apa yang saya ceritakan ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.